kesalahan-kesalahan opini yang sengaja ditimbulkan, sengaja diangkat oleh saudara Dinda Dali dan teman-temannya. Itu bukan perbuatan seorang kesatria. Seharusnya ketika seseorang sudah mengundurkan diri, selesai. Tidak ada hubungan dan tidak perlu membicarakan apapun. Dia membuat hoax yang luar biasa. Saya akan cerita apakah benar dia punya akun sebesar itu lalu diwakafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman VTuber semuanya dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dikaruniai kesehatan ya. Pagi ini saya ingin mengulas beberapa hal. Mohon teman-teman mengerti bahwa yang saya lakukan ini bukan bentuk permusuhan terhadap seseorang. Yang saya lakukan ini adalah berupaya untuk memberikan satu peran bagi keberlangsungan sebuah kapal yang sebagian penumpangnya sudah memulai untuk membocorinya dari dalam. Dan ini menjadi tugas kemanusiaan. Untuk itulah saya melakukan counter terhadap opini-opini yang sengaja dibangun untuk melakukan kegiatan membocori kapal tersebut, teman-teman. Mohon VTuber sejati memahami hal ini sehingga tidak menganggap bahwa pekerjaan ini sia-sia. Bahwa setiap pekerjaan kita, setiap apa yang kita lakukan akan memberikan dampak kepada apa yang kita tetapkan sebagai satu tujuan, manakala niat kita ditetapkan pada koridor yang benar. Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi." Setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Siapa saja yang berhijrah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demi melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena melihat adanya potensi harta di sana atau adanya potensi perempuan untuk dinikahinya, maka akibat yang akan didapatkannya sebatas apa yang diniatkan itu. Teman-teman, itu yang menjadi titik tekan saya untuk memulai proyek yaitu mengoreksi kesalahan-kesalahan opini yang sengaja diangkat
oleh saudara Dirga Dadali dan teman-temannya. Teman-teman VTuber sejati dimanapun Anda berada, VTube itu adalah alat. Dia akan berfungsi sebagai alat baik bagi orang-orang yang memiliki niat yang baik dan benar, juga berfungsi sebagai alat bagi orang-orang yang memahaminya dan memiliki niat yang tidak baik dan tidak benar. Sebagaimana pedang, sebagaimana pisau, sebagaimana senapan, semuanya hanyalah alat. Dia berfungsi sesuai penggunanya. Seharusnya VTube ini adalah menjadi satu pasar di mana orang-orang datang untuk berdagang, orang-orang datang untuk melakukan aktivitas ekonomi sehingga menggerakkan ekonomi yang sedang tidak bergerak. Khususnya di masa pandemi, kebetulan sekali VTube datang di masa itu, dan hari ini pandemi masih terus bercokol di bumi ini. Teman-teman, ketika VTube diartikan lain, tidak sebagai pasar, maka menimbulkan kesalahpahaman seakan-akan VTube itu adalah bakul, seakan-akan VTube itu adalah pedagang, sehingga orang-orang yang merasa salah memahami atau memang sengaja menyalahpahami konsep yang dibangun oleh VTube, yang secara jelas diberitahukan kepada kita apa fungsi itu, apa fungsi perusahaan, apa fungsi VP, dan apa fungsi kita di dalam bisnis ini, dipahami secara tidak benar, menyebabkan mereka menuntut bahwa VP yang seharusnya menjadi komoditi yang diputar di dalam masyarakat ekonomi VTuber justru menjadi satu aset yang harus mereka inginkan sebagai satu keharusan untuk dikumpulkan oleh perusahaan, dan itu bukan tujuan dari pembangunan bisnis ini. Baik teman-teman, sebagai pendahuluan saya cukupkan sampai di situ. Lalu kita akan menyorot siapa sebenarnya dan mengapa dia melakukan upaya-upaya pembelokan opini ini. Ada 8 poin minimal yang sudah saya catat untuk saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Poin yang pertama, saudara Dirga Dadali ini harus Anda pahami bahwa dia adalah mantan VTuber, dan itu dia kemukakan sendiri, dia umumkan sendiri tanggal 19 Februari 2021 bahwa dia keluar dari VTube. Keluar artinya sudah tidak ada hubungan dengan VTube. Tapi sampai sekarang dia masih terus mengorek-ngorek hal-hal yang dia sebenarnya tidak tahu. Itu bukan perbuatan seorang kesatria. Seharusnya ketika seseorang sudah mengundurkan diri, selesai. Tidak ada hubungan dan tidak perlu membicarakan apapun. Yang kedua, teman-teman, dia membuat hoax yang luar biasa. Saya akan cerita apakah benar dia punya
akun sebesar itu lalu diwakafkan. Teman-teman semuanya, pada awalnya saudara Dirga Dadali ini memiliki seorang upline, dan dari upline itu dia kemudian mengembangkan bisnis VTube-nya, tapi hanya mentok mencapai peringkat silver. Adapun akun dia di situ, akun yang berperingkat silver itu memiliki misi bintang 2 dan 3. Saya dengar seperti itu. Nanti saya masih akan cross-check kembali kebenaran informasi bahwa akun silver itu bintangnya bintang 3 dan bintang 2. Karena saya belum ketemu dengan upline tersebut. Saya ketemu upline yang atas jauh. Fakta bahwa dia memiliki akun silver itu benar. Sampai sekarang akun tersebut masih silver. Namun pada saat itu yang bersangkutan menginginkan untuk menjadi seorang PLC. Dan dia curhat kepada para pemimpin, para leader, bagaimana caranya. Dapatlah satu solusi. Dia meminta untuk bisa pindah leader, untuk bisa menggantungkan harapannya melalui leader yang lebih kompeten, yang dia anggap lebih kompeten. Dapatlah seorang leader yang kompeten. Leader ini pada akhir sebelum maintenance, beliau sudah menjadi diamond. Sebelumnya, saudara Dirga Dadali ini dibantu untuk bahkan membuat akun. Dan akun ini gratisan. Sekali lagi, akun yang dibuatkan ini gratisan. Lalu akun itu diserahkan kepada saudara Dirga Dadali, dan di bawah akun tersebut juga dicarikan member-member dengan kekuatan yang bagus, yang kekuatan yang besar, sehingga mencapai 2000 exposure dengan komposisi yang baik hanya dalam waktu 1 bulan. Jadilah dia gold. Mengapa harus ada gold? Dia menginginkan plakat gold karena dia ingin jadi seorang PLC. Seorang silver tidak mungkin bisa jadi seorang PLC. Namun sayang bahwa PLC tidak pernah dibuka kembali. Dan ketika dia menjadi seorang gold, sudah tidak ada pembukaan PLC sampai hari ini. Bahkan sampai PLC dibubarkan. Artinya, harapannya menjadi PLC kandas. Dan akun-akun yang berada di bawahnya yang memproduksi exposure senilai 2000 exposure menyebabkan akun dia menjadi gold, itu bukan akunnya. Bukan akun miliknya, melainkan akun member-member yang berada di bawahnya, itu pun yang mencari adalah upline-nya. Artinya, dia ini hanya numpang. Catat. Dan ini informasi ini valid, 100% valid. Dia hanya numpang plakat gold tanpa berusaha. Tapi apa yang dilakukannya? Pada tanggal 19 Februari, dia melakukan etok-etok. Press release. Press release yang tidak ada insan persnya. Dia mengatakan di live Facebook bahwa dia keluar dari VTube
dan mewakafkan akun dia. Ketika dia mengatakan mewakafkan akun dia, ketika itu dia belum tahu bahwa ada akun-akun senilai 300 juta di bawahnya. Dia tidak tahu ketika itu. Tapi dia mengatakan, saya mewakafkan akun. Maksudnya adalah akun yang tadinya dibuatkan sang upline, kemudian diberikan kepadanya yang berperingkat gold. Bisa dipahami sampai sini? Dia mewakafkan tanpa mengatakan kepada upline itu. Tanpa ada omongan apapun. Dia mengatakan, saya wakafkan kepada si upline. Padahal ngomong saja tidak. Dari situ, upline mendengarnya bahkan dari orang lain yang menonton video tersebut. Dan si upline merasa tersinggung. Karena sudah dibantu sekian banyak. Ternyata dia mengkhianati. Ingat, ketika itu, semua dari kita tahu bahwa dia menyinggung Bu Yunita dengan mengatakan diamond karbitan. Ternyata dia sendirilah yang gold diamond. Ternyata dia sendirilah yang gold karbitan. Bayangkan, sebobrok itulah akhlak seorang Dirga Dadali. Pantas saja dia berani berbuat kurang ajar kepada Pak Iman. Bahkan kepada upline yang membantunya pun, dia menusuknya dari belakang. Teman-teman, ketika kita mewakafkan sesuatu, tahu kan wakaf itu tidak ada istilah wakaf kecuali di dalam terminologi Islam. Memberikan sesuatu yang berharga kepada pihak lain untuk digunakan sebaik-baiknya. Apa yang diberikan oleh Dirga Dadali kepada upline-nya? Yang dia berikan adalah angin. Jadi menggunakan kata wakaf adalah sebuah kesalahan terminologis yang sangat fatal. Inilah potret seseorang yang mengaku Muslim yang baik, tapi menggunakan cara-cara yang bodoh, tanpa ilmu, dan mengklaim sebagai sebuah perbuatan yang mulia. Hoax yang berikutnya adalah karena dia bermimpi untuk menjadi seorang manajemen, bermimpi menjadi bagian dari manajemen, tapi ditolak karena tidak ada kompetensi untuk itu. Kemudian dia bergabung kepada aplikasi lain. Kita semuanya tahu aplikasi batu vulkanik yang dia klaim bahwa dirinya salah satu dari investor. Artinya salah satu pemilik dari batu vulkanik. Dan ketika batu vulkanik gagal, apa yang dia lakukan? Dia pun tidak mempedulikan member-membernya. Seperti inikah seorang yang memperjuangkan seratusan anggota Mayoni yang katanya menjadi VTuber atau mantan VTuber atau calon mantan VTuber yang militan? Militan untuk apa? Untuk membocori kapal VTube melalui aksi-aksi VTuber berserikat. Ada 3.532 anggota Serikat VTuber Indonesia yang disaring
dengan membuat KTA, dengan membuat donasi. Bayangkan, ada donasi, ada yang 150.000, ada yang 200.000, ada yang 500.000, dan itu banyak. Disetor ke rekening Francisca Carolina, istrinya Yossi, yang mengaku sebagai Diamond. Padahal kabar terakhir kata Bu Yunita masih platinum. Sudah platinum tapi platinum mingklik-mingklik. Nggak tahu apakah di akhir waktu dia turun gold atau masih tetap platinum. Bu Yunita tidak yakin soal itu. Tapi jelas bukan seorang diamond. Lihatlah. Semua kegiatan orang-orang ini yang membangun SVI, yang kemudian memilih Pak Afiat sebagai ketuanya, dan terus menggerogoti, terus mencari alibi-alibi, membangun opini, kemudian mencuci otak sebagian dari VTuber-VTuber yang tidak punya pegangan, bahkan disaring dengan begitu ketatnya masuk ke Mayoni. Untuk apa? Untuk melakukan aksi membocori video. Memang mereka mengatakan berkoordinasi dengan Bareskrim. Jangan-jangan saat VTube on pergi ke Bareskrim malah nggak pulang. Hati-hati ya. Hati-hati. Karena Anda bersinggungan dengan hukum dan yang Anda lawan adalah VTube yang isinya begitu banyak orang. Baik, seandainya kalian tidak mengindahkan apa yang saya katakan, saya berlepas diri. Saya mengarahkan pembicaraan saya kepada orang-orang yang ingin Anda cuci otaknya. Cobalah berpikir. Cobalah berusaha untuk mengerti. Bukankah berbeda antara orang yang mengerti dan orang yang tidak mengerti? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Janganlah orang-orang yang mengerti malah mengikuti orang-orang yang tidak mengerti. Si Dirgaini karena kecewa tidak diangkat sebagai seorang manajemen, kemudian dia berubah menjadi hater. Akankah VTuber yang mempunyai hak, yang mempunyai aset di dalam akun-akunnya malah mengikuti orang yang tidak punya apa-apa? Dia tidak punya apa-apa selain akun silver dan akun gold yang main gratisan. Akun silver hanya main bintang 2 dan 3. Artinya, kalau dia mengatakan punya hak dan haknya besar, itu dia bohong. Saya sudah tahu semuanya. Jangan mau dikibulin, teman-teman. Menghasut VTuber, membentuk SVI, menyeleksi menjadi Mayoni, menarik iuran-iuran, donasi katanya. Ini satu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan orang yang baik. Apalagi mereka semuanya kemudian mengancam manajemen, menyebut nama Pak Prabowo, mengancam para leader, menyebut nama Pak Wilbert. Ada Ferikunya, ada Semilianto, ada kemarin menyebut nama saya, ada Tony Alengleng.
ancaman-ancaman seperti itu jangan-jangan justru akan mengancam mereka sendiri. Maka teman-teman VTuber yang sebenarnya tidak banyak tahu menahu tentang apa yang sedang mereka lakukan, keluarlah. Saya menyampaikan ini karena saya tahu kalian kebanyakan tidak mengerti bahwa yang mereka lakukan itu sia-sia. Ada 100-an anggota Mayoni, kecuali yang menggerakkan, maka kalian belum tentu mengerti apa yang sedang kalian lakukan. Kalian sedang ikut kentir ke dalam arus sungai yang deras, yang sebentar lagi akan meluluh lantakkan kalian semuanya. Sebaiknya menepilah kembali kepada jalur yang benar. Menepilah dan kembali kepada VTuber sejati. Kembalilah. Dan kalian akan mempunyai harapan yang cerah. Bayangkan hoax yang dibuat tentang 15 triliun cuci uang atau money laundry. Itu tidak masuk akal. Kalau mereka mengatakan 4.000 akun palsu atau 4.000 akun tuyul dikalikan 277, 200. Ketemu 1.108.800.000.000 rupiah. Kalau itu bukan 4.000 tapi 4 juta, maka menjadi 1.000 triliun. Jadi tidak ada 15 triliun. Tidak ada ler-lernya. Tidak ada 15 triliun itu uang apa? Antara yang disebutkan jumlah akunnya dengan jumlah uang totalnya tidak ada kesinambungan. Maka itu adalah hoax. Seandainya benar ada pencucian uang, sudah kemarin-kemarin Prabowo dicongok, VTube dihentikan. Halawang Pak Prabowo dan kawan-kawan berhasil mendapatkan PSE, berhasil mendapatkan PMSE. Ya tidak mungkin ada pencucian uang. Tahu nggak, pencucian uang itu masalah berat, pidana berat. Kalau terjadi, apalagi sudah mencatut nama Bu Sri Mulyani, ini tidak main-main. Seandainya benar sudah sampai pada Bu Sri Mulyani, tentu VTube ini sudah karam. Bukan hanya karam, orang-orangnya masuk penjara. Begitu ya, teman-teman VTuber ya. Jangan kemakan ocan burung yang nggak jelas. Mengapa saya menyampaikan ini? Saya ingin menunjukkan bahwa airnya Dirgata Jali adalah api yang akan membakar kita semuanya, yang akan membakar semua yang mengikuti jalannya. Itulah sifat Dajjal yang sebenarnya. Membawa api dan memperlihatkan air. Seakan-akan air yang diberikan, tapi adalah api yang menyala-nyala. Mudah-mudahan teman-teman semuanya memahami apa yang saya sampaikan. Dan khususnya teman-teman VTuber yang hampir kentir, saya mengajak kepada kalian
untuk kembali. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan kepada kita semuanya, dan biarkanlah mereka yang memang mencari jalan yang salah jangan diikuti. Biarkan saja. Kita jangan mengikuti jalan-jalan yang salah. Allahul hadi ila siratil mustaqim. Hanya Allah yang menunjukkan kepada jalannya yang lurus. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ditujukan